Oke, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Property Indonesia. Hari ini kita akan coba men-share kepada Anda pertanyaan Pak Beni yang kemarin di inbox mengatakan. Bertanya bagaimana caranya meyakinkan si pemilik lahan investor untuk bisa kerjasama dengan mereka. Oke, nah dalam hal ini kita akan bahas sistem kerjasamanya seperti apa, bagaimana meyakinkan si pemilik lahan dan investor supaya mau bekerja sama dengan kita sebagai developer. Oke, sahabat properti, ikuti terus video berikut ini. Kita akan share kepada Anda caranya. Oke, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami. Kita lanjut ke session berikutnya. Cara kerjasama lahan perumahan. Oke, bagaimana developer kerjasama lahan perumahan? Apa untung ruginya bagi developer dengan pemilik lahan? Oke, sahabat properti. Nah, di sini akan kami share kepada Anda teknik jitu supaya pemilik lahan mau diajak kerjasama lahannya untuk digarap proyek perumahan. Dan juga akan kita lihat apa untung rugi bagi developer dan si pemilik lahan dalam kerjasama ini. Tentu aja sahabat properti, kalau kita kerjasama dengan si pemilik lahan sebagai developer, tentu ada untung ruginya, baik keuntungan bagi seorang developer kita ataupun kepada si pemilik lahan. Oke. Tapi sebelum kerjasama dimulai, kerjasama lahan wajib Anda tahu kerjasama lahan itu apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, oke guys, sahabat properti. Pertama, pastikan lahan atau tanah tersebut tidak dalam bersengketa dengan pihak manapun. Kedua, pastikan juga lahan tanah tersebut tidak dalam keadaan tergadai dengan pihak ketiga. Jangan sampai tanah yang akan mau kita kerjasamakan ternyata sudah tergadai. Tiga, pastikan juga sertifikat ada dan Anda lihat sendiri sertifikat aslinya. Kalau perlu cek keabsahan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional. Tentu saja sertifikat harus SHM, sertifikat hak milik sesuai nama yang tercantum di sertifikat. Nah, ini juga jadi pertanyaan kemarin dengan Pak Beni, apakah sertifikat itu sertifikat perumahan harus SHM? Maka jawabannya adalah iya. Karena kalau dia dalam bentuk girik tidak bisa kita proses ke dinas perizinan. Salah satu syarat ke dinas perizinan adalah sertifikat harus SHM, sertifikat hak milik atas nama si yang punya. Oke, pastikan yang nama sesuai dengan yang punya Anda negosiasikan. 4. Cari tahu apakah tanah atau lahan tersebut tanah warisan, tanah hibah, atau memang si pemilik milik pihak lain. Nah, ini yang 4 ini sahabat seperti begini nih. Kalau ternyata ini tanah hibah, tanah warisan, maka yang perlu Anda tidak bisa bernegosiasi dengan pihak. Misalnya yang ditertulis di situ adalah namanya Pak Abdul. Padahal tanah Pak Abdul ini dia atas nama dia aja sebenarnya, karena adalah padahal ini tanah warisan. Di tanah warisan itu ada saudara-saudara dia yang juga punya hak di tanah tersebut karena belum dipecah saja sertifikatnya. Nah, ini perlu Anda tahu. Siapa-siapa saja sih yang pemilik warisan di situ yang tercantum. Perlu Anda kumpulkan tuh orang, tidak bisa hanya bernegosiasi dengan orang satu orang saja. Oke. Nah, kalau memang ternyata pemilik lahannya adalah memang Pak Abdul yang punya sesuai dia beli ke orang lain, maka pastikan juga ahli waris lain tahu, misalnya istrinya atau anak-anaknya. Karena kita tidak tahu kalau seandainya sewaktu-waktu Anda melakukan kerjasama dengan Pak Abdul, umurnya pendek, dia meninggal. Nah, repot kan untuk urusan dengan ahli waris. Itulah guys, sahabat. Oke. 5. Pastikan juga bahwa lokasi tanah tersebut memang diperuntukkan untuk pemukiman perumahan. Cek di 14 tempat. Nah, ini nomor 5 ini guys, sahabat properti, jangan anggap remeh karena ini berhubungan dengan rencana tata ruang kota wilayah. Pastikan bahwa tanah tersebut memang berada untuk pemukiman di wilayah pemukiman istilahnya. Jadi kalau di Papeda itu ada petanya, kalau peta kuning untuk pemukiman, kartu
kartu biru untuk pertanian dan bisnis dan lain sebagainya. Apabila tidak sesuai dengan peruntukan tata ruangnya, maka Anda tidak bisa mendapatkan izin selanjutnya. Ini susahnya guys, sahabat properti ini perlu. Oke, tapi kalau peruntukannya sesuai memang untuk pemukiman perumahan lokasi tersebut, maka izin-izin yang lain nanti mudah terus selanjutnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tanah yang akan kita garap. Oke, sahabat properti. Apabila 5 item tadi tidak ada masalah, maka selanjutnya kita sudah bisa masuk ke tahap selanjutnya, tahap negosiasi dan meyakinkan si pemilik lahan untuk mau tanah yang kita kerjasamakan di proyek perumahan kita. Oke, yang pertama kita harus tahu harga tanah dasar berapa. Dua, pastikan kerjasamanya seperti apa karena ada dua tipe, aktif dan pasif. Tiga, pembagian profit sharing dan keuntungan seperti apa. Nah, harga tanah dasar kita harus tahu, sahabat properti, berapa sih harga tanah dasar yang sebenarnya, 100.000, 200.000, 300.000. Oke, yang kedua ini yang penting. Kalau kita kerjasama dengan si pemilik lahan, apakah dia tipe aktif dan pasif? Maksudnya begini, apa kalau dia tipe aktif, maka dia akan masuk sebagai di manajemen proyek kita nantinya. Nah, ini akan bermasalah juga kadang-kadang orang tersebut tidak punya kompetensi di bidang pemukiman dan perumahan, sehingga membuat di manajemen kita jadi pusing. Sebaiknya cari yang pasif saja. Mereka taunya udah terima duit enak gitu. Artinya mereka tidak mau tahu itu campur urusan manajemen kita, di manajemen kita di proyek perusahaan dan manajemen keuangan. Oke, ini penting. Ini rahasia perusahaan sebenarnya. Ini pandai-pandai saja dengan si pemilik lahan. Oke, lanjut. Nah, sekarang mari kita simulasikan, bosku. Contoh soal. Harga tanah dasar disepakati 100.000 per meter. Luas tanah mentah 10.000 per meter persegi. Artinya per 1 hektar. Artinya harga tanah mentah secara keseluruhan 1 miliar. Nah, inilah harga tanah mentah 1 miliar. Kalau kita tidak kerjasama dengan si pemilik lahan, maka Anda beli cash dengan harga 1 miliar. Nah, ini sahabat. Tapi kalau kita bisa mampu bekerja sama dengan si pemilik lahan, maka 1 miliar bisa kita alokasikan untuk hal yang lain. Ini keuntungan. Oke, nah sekarang bagaimana cara menghitung nilai pantasnya kita berbagi profit dengan si pemilik lahan? Oke, sahabat properti, di bisnis properti ada 3 komponen terlibat. Pertama, si pemilik keahlian. Siapa? Kita sebagai developer. Kedua, si pemilik lahan yang punya tanah. Ketiga, si pemilik. Oke, sahabat properti, di bisnis properti ada 3 komponen yang terlibat. Pertama, pemilik keahlian. Siapa? Nah, pemilik keahlian itu kita sebagai developer. Kedua, si pemilik lahan yang punya tanah. Yang ketiga adalah pemilik modal, dalam hal ini tentu investor. Nah, ketiga-tiga komponen inilah yang terlibat di bisnis properti. Oke, kecuali Anda bisa saja si developer sebagai pemilik keahlian sekaligus investor. Tidak ada masalah, bisa jadi. Selanjutnya untuk meyakinkan yang punya lahan harga 1 miliar, maka perlu kita beri tanda mata. Maksudnya begini, sahabat properti, tanda jadi biar kita sebagai developer punya harga diri, ada gengsi di depan lahan, di depan si pemilik lahan. Nggak perlu, maka perlu kita tawarkan uang muka tanda jadi, walaupun sebenarnya developer tidak minta, tapi pemilik lahan tidak minta, tapi jarang pemilik lahan tidak minta. Biasanya berdasarkan pengalaman kami, untuk bisa deal kerjasama kita harus mengikat dalam bentuk uang muka tanda jadi. Jadi kalau harga 1 miliar kita memberi uang muka 50 juta sampai 100 juta, berarti kan 10% dari nilai harga tanah mentah. Kami rasa itu harga yang pantas. Jadi kita juga tidak serta-merta bisa modal kita nol. Sahabat properti, sudah tidak ada tanda mata, tidak ada tanda jadi, pembayarannya jatuh tempo, kami rasa sulit untuk mencari si pemilik lahan yang mau kerjasama dengan Anda. Oke,
Nah, dengan adanya uang muka 50 juta sampai 100 juta, kita sebagai developer punya harga diri juga di depan si yang punya lahan. Ada gengsinya guys, sahabat properti, bahwa kita memang tidak kere-kere amat. Oke, sebenarnya uang 50 juta 100 juta juga dari si investor kita putar-putar sebenarnya. Itulah hebatnya si yang pemilik keahlian. Oke, kita lanjut. Nah, mari kita hitung, kita simulasikan dari 3 komponen tadi yang terlibat di bisnis properti developer, pemilik lahan, dan investor dan pemilik modal. Maksudnya dari 3 komponen tadi di bisnis properti developer, pemilik lahan, dan investor dan pemilik modal. Berapa nilai profit yang pantas 3 komponen tadi yang terkait dengan bisnis yang kita jalankan? Sebenarnya pembagian profit tergantung kesepakatan, sahabat properti ya. Tergantung kesepakatan lah. Berapa. Ini kan trust, kepercayaan. Tapi yang adil, menurut yang pernah kami lakukan, sebenarnya pernah kami lakukan dengan opsi 40% pemilik modal, investor, 30% pemilik lahan atau tanah, 30% developer, pengelola proyek sekaligus pemilik keahlian. Opsi pembagian profit ini dihitung berdasarkan risiko yang dialami dari proyek ketika gagal dan tidak sesuai profit yang didapat. Kenapa pilih model investor profit yang didapat lebih besar dari developer dan pemilik lahan? Pertanyaannya, kenapa pemilik modal dan investor dapat 40% lebih besar dari pemilik lahan dan 30% dari pemilik keahlian developer? Karena ini berdasarkan risiko guys, sahabat properti. Begini maksudnya. Kenapa yang pemilik uang lebih besar dari yang lainnya? Karena pemilik modal, investor harus keluarkan uang duluan. Modalin duluan nih proyek, padahal belum tentu untung. Karena banyak faktor yang sebab bisa untung sesuai dengan yang dihitung berdasarkan teori. Sahabat properti, Anda bayangkan proyek belum jalan tapi investor dan pemilik modal sudah harus keluarkan uang di muka. Makanya harus terbesar dia investor. Jadi untuk bisa berjalan sebuah bisnis apapun namanya, kan uang di muka dulu, izinnya, profit segala macam. Nah, uangnya dari mana? Dari investor kan. Investor telah mengeluarkan uang duluan. Dia telah mengeluarkan uang di muka, walaupun dia belum tentu komponen bisnis yang akan dia modalin ya untung. Karena untung atau tidak untungnya sebuah bisnis banyak faktor guys. Misalnya begini, kita prediksi perumahan yang kita kembangkan 2 tahun selesai. Ternyata di luar prediksi, bisa tadi 3, 4, 5 tahun karena masalah faktor alam, masalah faktor ekonomi, ya, apalagi masalah pandemi, COVID segala macam. Nah, jadi daya beli masyarakat turun, otomatis transaksi di properti juga turun. Berarti molor. Kalau molor maka modal kita semakin besar karena dia tergerus oleh biaya operasional. Oke, seperti ini contoh. Catatan lagi nih. Belum apa-apa, proyek baru dimulai, investor atau pemilik modal harus rogoh kocek lagi untuk bayar uang muka tanah tanda jadi 50 juta sampai 100 juta. Oke, nah inilah sahabat properti. Ini proyek belum dimulai, belum apa-apa. Si investor harus mengeluarkan uang 50 sampai 1 juta untuk ke pemilik lahan supaya lahannya bisa kita garap, bisa diajak kerjasama. Oke, itu poin penting. Selanjutnya, dalam sistem kerjasama ini tentu saja kedua belah pihak yang terkait di bisnis ada keuntungan dan ada kerugian. Resiko yang dialami tentu berbeda guys, seperti B. Oke, keuntungan bagi developer kerjasama lahannya adalah pertama, dapat tanah untuk proyek perumahan tapi tidak perlu bayar tunai atau cash. Pembayaran tanah berdasarkan seberapa banyak unit penjualan pada bulan itu dan pada bulan berikutnya dibayar sesuai dengan banyak unit terjual. Artinya diuntungkan. Dana modal yang ada di investor bisa dialokasikan untuk hal lain, misalnya pembersihan lahan, urus izin legalitas proyek ke Pemda, dan buat rumah contoh operasional lainnya. Oke. Dengan adanya kerjasama lahan ini, si developer tidak perlu mengeluarkan uang 1 miliar dengan harga tanah yang tadi. Cukup dia mengeluarkan uang hanya 10% dari nilai
harga tanah yang sebenarnya. Itulah keuntungan bagi developer. Nah, keuntungan bagi yang punya lahan. Pertama, tanah lahan tetap dibayarkan sesuai dengan kesepakatan harga tanah mentah 1 miliar dengan cara bayar bertahap. Berdasarkan seberapa banyak unit terjual. Oke. Yang kedua, yang punya lahan dapat profit keuntungan dari developer sesuai dengan kesepakatan telah disepakati. Artinya, keuntungan bagi yang punya lahan, dia dapat uang passive income sebesar sesuai dengan kesepakatan, bisa 20%, 30%, atau berapapun lah. Oke, sama properti. Nah, di balik keuntungan ada kerugian. Nah, kerugian developer, risiko. Developer berkurang profit marginnya, keuntungan, karena harus berbagi profit dengan pemilik lahan yang punya tanah. Itu aja sebenarnya sih risiko kerugiannya. Kedua, risiko pemilahan. Si pemilahan atau tanah kehilangan nama atau sertifikat hak milik nama dia karena tanah tersebut harus berubah menjadi SHGB, sertifikat hak guna bangunan atau nama perusahaan atau PT. Nah, ini guys, sahabat properti, yang risiko yang paling terbesar yang sebenarnya dialami oleh si pemilik lahan, karena tanah yang semula sekarang bikin contohnya tanah SHM. Tanah tersebut semula pemilik Pak Abdullah. Oke, karena mau digarap jadikan perumahan, proyek perumahan, maka dia harus dialihkan atas nama PT SHGB, karena syarat-syarat untuk mengurusin izin segala macam tanah tersebut harus SHGB, sertifikat hak guna bangunan atas nama PT. Begitupun dengan pecahan sertifikat sebanyak unit yang diinginkan. Nah, dalam hal ini kalau kami sebagai pengalaman kami supaya lebih aman, sertifikat yang telah dipecah karena ini akan dipecah sertifikatnya atas nama PT. Misalnya 60 unit, 100 unit. Nah, sertifikat yang telah dipecah sebanyak unit akan kita serahkan kepada yang punya lahan, jaminan. Nah, nanti kita minta sesuai dengan seberapa banyak lahan terjual. Misalnya dalam bulan ini ada 3 unit di blok A, maka kita minta 3 unit di blok A. Kita bayar 3 unit. Misalnya 1 unit, 1 sertifikat 20 juta, berarti 60 juta. Oke, sahabat properti. Begitu biar sama-sama trust, kepercayaan bisa dijaga. Kalau enggak seperti itu, tanahnya. Oke, sahabat properti, sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Subscribe video ini, bagikan ke media sosial Anda, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kami akan jawab pertanyaan Anda. Go!